Final winner brackets Julius Baer ini teman-teman terlihat seperti final Brazil lawan Italia. Pertandingan sepak bola padahal ini pertandingan catur teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena Magnus Carlsen di sini mengocek ataupun mendribble bola ataupun tiki taka untuk menghancurkan pertahanan lawan. Dia melawan Alireza Firoja. Simak pertandingannya, saya akan menganalisis sesederhana mungkin. Siapkan konsentrasi tinggi. Dan bagi kalian yang baru bergabung di Jari Pelawi Chess, welcome. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Selamat menyaksikan. Magnus Carlsen memegang bidak putih dan memulai pion E2 langkah, dan Alireza Firoja menaikkan pion C2 langkah. Terjadilah pembukaan Sicilian defense di papan. Setelah putih kuda F3 dan hitam pion D6. Next, putih menaikkan pion D2 langkah mengajak pertukaran dan Alireza menyambutnya. Kuda memukul pion, hitam melakukan langkah. Masih dibilang langkah rumusan teman-teman. Kuda ke F6 mengancam pion dan putih kuda ke C3 melindungi pion. Hitam pion A6, terbentuklah variasi Nadov di papan. Perhatikan teman-teman, konsep Magnus Carlsen menggeser benteng ke jalur G. Hal tidak biasa dalam permainan, tetapi ini jelas agar dia dapat mendorong terus pion G ke depan. Alireza melihat itu, maka dia melakukan langkah pertahanan, membendung jalur G, menaikkan pion H2 langkah. Putih gajah G5, mengancam posisi kuda, tetapi langsung di backup oleh kuda ke D7. Setelah putih gajah C4, lalu pion G dinaikkan oleh hitam. Menteri ditempatkan ke D2 dan gajah ditempatkan ke G7 oleh Alireza Firoja. Langkah berikutnya, Magnus Carlsen di sini bermain atraktif. Jelas terlihat di sini setelah dia melakukan rokade sayap menteri, serangan akan dilakukan secara brutal. Setelah menteri, hitam C7, lalu putih gajah mundur ke B3. Next, Alireza Firoja menggempur langsung menaikkan pion B2 langkah. Jelas terlihat di sini akan mengancam posisi kuda. Magnus Carlsen manuver benteng ke E1 merubah serangan untuk mengepin raja hitam. Apakah di sini Alireza Firoja menentukan pilihan? Dan benar. Itulah tujuan Magnus Carlsen agar langsung hitam menentukan arah. Rokade sayap raja. Setelah itu terjadi, Magnus Carlsen menaikkan pion F 2 langkah, jelas terlihat agar bisa pion F naik atau pion E naik untuk ke depan. Melihat hal ini, Alireza Firoja menaikkan kuda ke C5, sangat tidak nyaman. Gajah petak putih yang dimiliki Magnus Carlsen. Di sini Magnus Carlsen memukul kuda dengan gajah dan gajah dipukul oleh pion. Setelah itu, putih menaikkan pion F 1 langkah, menghancurkan pertahanan hitam. Perhatikan teman-teman, dengan kondisi seperti ini, Alireza Firoja mengamankan raja ke A7 dan putih juga mengamankan raja ke B1. Hitam gajah B7 dan putih kuda D5, mengancam posisi menteri. Jelas, setelah kuda pukul gajah, maka kondisi diciptakan mengajak pertukaran menteri, tetapi hal itu diabaikan oleh Magnus Carlsen. Pertukaran perwira telah terjadi, pion pukul pion, mengancam posisi skak, dan pion dikembali dipukul oleh pion. Lalu Magnus Carlsen mengambil gajah dengan pion. Ini sangat diuntungkan bagi putih. Teman-teman perhatikan kuda yang ada di D4 yang dimiliki oleh Magnus Carlsen, sangat aktif nantinya bisa ke E6 atau ke C6. Apalagi benteng jalur E sangat dikuasai oleh putih. Di sini Alireza belum menyerah teman-teman. Langkah apa berikut yang dilakukannya? Magnus Carlsen membaca benteng mengajak bertukar dan ditutup oleh kuda. Sangat tidak nyaman untuk hitam setelah kuda ada di E6.
Pion G dinaikkan untuk menghancurkan pertahanan. Jelas terlihat di sini setelah pion pukul pion, maka benteng dinaikkan ke E4, mengancam posisi pion. Alireja Firoja mengeluarkan gajah, mengancam menteri. Mudah saja, Magnus Carlsen menggeser menteri sekaligus persiapan untuk serangan yang sangat mematikan. Hitam menaikkan pion F satu langkah mengancam posisi benteng, dan benteng mudah saja memukul pion karena tidak bisa pion pukul benteng, teman-teman. Keadaan menteri tidak ada yang jaga. Kita mengajak pertukaran menteri, jelas jangan terima hal ini. Sama halnya yang dilakukan oleh Magnus Carlsen. Karena dia posisi menyerang, dia tidak akan menukarkan perwiranya. Benteng menutup, Alireja Firoja mengambil langkah, tetapi masih kondisi bertahan, teman-teman. Menaikkan pion A satu langkah, dan Magnus Carlsen langsung menempatkan menteri ke H4. Hitam mengajak terus pertukaran menteri. Lagi-lagi Magnus Carlsen menghindarinya. Menteri mundurkan ke H3. Dan setelah konsep ini tercipta, teman-teman, menteri ke F6. Langkah benteng ke A4, mengancam posisi gajah. Pion naik mengancam benteng, dan benteng naik ke A5. Terus mengejar ataupun mengacaukan penyerangan, tetapi ini kocekan, teman-teman, yang diciptakan oleh Magnus Carlsen. Dia berusaha mengocek agar pion F dan pion G itu tidak lagi selaras ataupun tidak bisa membendung ataupun tidak bisa menjaga rajanya. Raja kali ini yang menyelamatkan pion, terbalik, teman-teman. Benteng diancam, apa yang dilakukan oleh Magnus Carlsen? Dengan kondisi benteng diancam, apakah memukul gajah? Tentu tidak, teman-teman. Benteng ditempatkan ke F1 mengancam pion. Alireja tidak punya banyak pilihan, akan menukarkan menterinya ke 2 benteng. Yaps, mereka harus sepakati itu dan Alireja Firoja harus menerima kenyataan ini. Menteri bertukar dengan 2 benteng. Apakah ini diunggulkan oleh putih dengan kondisi perwira seperti ini? Tentu jelas. Setelah posisi skak, Alireja menaikkan raja ke H4, lalu dikejar kembali oleh menteri. Ini tinggal konsep bagaimana agar raja bisa terhindar dan satu persatu pion akan dipukul oleh putih, teman-teman. Pion H dinaikkan satu langkah dan benteng menjaganya. Langkah berikutnya oleh Magnus Carlsen, memukul pion, dan pion dipukul oleh benteng. Yaps, langsung mau mengambil keuntungan setelah posisi skak dan raja ditutup oleh benteng. Menteri langsung mengambil pion yang ada di D6. Pelajari, teman-teman, konsep seperti ini akan ada pion yang promosi. Ya, setelah menteri posisi skak, lalu raja bergeser. Menteri posisi skak, dan raja kembali bergeser. Yaps, lagi-lagi diambil posisi untuk menteri bisa menjaga posisi pion nantinya ke depan. Telah terjadi, pion D satu langkah ke depan. Benteng menghalangnya. Alireja Firoja menaikkan bentengnya karena benteng juga diancam dengan kondisi seperti ini. Itulah fungsi skak yang dilakukan oleh Magnus Carlsen. Setelah benteng melindungi posisi jalur 7, maka mudah saja menteri posisi skak dan mengambil jalur agar pion ini bisa dimajukan. Tidak peduli dengan kuda bisa dimakan. Hitam, skak, raja mudah saja naik ke atas. Dan di sini Alireja Firoja menyerah, teman-teman. Dan apabila dilanjutkan, kalian beranggapan pion pukul dengan pion, mudah saja pion dipukul oleh raja. Pion D akan mudah jadi promosi. Dan kita akan lanjutkan. Kalian simak. Ambil pelajaran pentingnya, saya sudah buat sesederhana mungkin bagaimana Magnus Carlsen mengecoh ataupun mengobrak-abrik agar pion yang ada di F dan yang ada di G dimiliki hitam tadi naik. Itu dia poin pentingnya, teman-teman. Dukung terus channel ini agar terus berkembang, memberikan partai-partai menarik dunia dan menganalisisnya sederhana mungkin. Subscribe dan nyalakan loncengnya. Akhir kata, saya ucapkan thanks, God bless, bye-bye.